Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Irci Soyamita Nesab dengan nomor induk mahasiswa 220107025. Saya mahasiswa aktif semester 3, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ideologi Negara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu kasus mengenai cengkraman asing di Labuan Bajo. Saya akan membahas dari mengapa kasus tersebut menjadi ancaman bagi ideologi negara dan bagaimana upaya yang harus dilakukan agar eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara tetap terjaga. Kita tahu bersama bahwa Labuan Bajo sendiri merupakan salah satu tujuan wisata yang sedang berkembang pesat, terutama sejak Pulau Komodo ditetapkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Nah, akibatnya banyak investor baik dari Indonesia maupun asing yang melirik Labuan Bajo sebagai lokasi investasi. Mereka membeli tanah-tanah di sekitar Labuan Bajo, terutama di kawasan pesisir, untuk membangun hotel, restoran, dan fasilitas wisata lainnya. Penjualan tanah ini berdampak signifikan bagi masyarakat Labuan Bajo, terutama bagi para nelayan. Banyak nelayan menjual tanah mereka dengan harga tinggi, terutama karena mereka tergiur oleh iming-iming uang tunai dalam jumlah besar. Namun, banyak nelayan yang tidak bisa mengelola keuangan mereka dengan baik. Uang hasil penjualan tanah mereka habis untuk membeli barang-barang konsumtif. Akibatnya, mereka menjadi tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, penjualan tanah secara masif juga menimbulkan persoalan bagi kelompok adat. Pemerintah setempat pernah membagi-bagikan tanah yang dikuasai kelompok adat kepada anggota kelompok yang belum memiliki tanah. Namun, batas-batas tanah tersebut tidak jelas sehingga kepemilikan tanah menjadi tumpang tindih. Hal ini menimbulkan sengketa tanah yang seringkali berujung ke pengadilan. Nah, permasalahan atau kasus ini dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia, terkhususnya bagi ideologi negara. Mengapa sehingga kasus ini dikatakan dapat menjadi ancaman bagi ideologi negara? Dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, kasus ini dapat menimbulkan ketimpangan kepemilikan tanah. Hal ini bertentangan dengan ideologi negara Pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pada sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk dalam hal kepemilikan tanah. Ketika orang asing mendominasi kepemilikan tanah di Labuan Bajo, maka hal ini berarti warga lokal tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki tanah. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti warga lokal menjadi miskin dan terpinggirkan, warga lokal kehilangan mata pencaharian, serta warga lokal kehilangan budaya dan identitasnya. Selain itu, cengkraman asing di Labuan Bajo juga dapat mengancam kedaulatan negara. Hal ini dikarenakan asing dapat menggunakan kepemilikan tanahnya untuk kepentingan mereka sendiri yang dapat merugikan kepentingan nasional. Beberapa contoh bagaimana cengkraman asing di Labuan Bajo dapat mengancam kedaulatan negara, seperti orang asing dapat menggunakan kepemilikan tanahnya untuk membangun fasilitas militer. Yang berikut itu ada orang asing dapat menggunakan kepemilikan tanahnya untuk mengeksploitasi sumber daya alam, serta orang asing dapat menggunakan kepemilikan tanahnya untuk menyebarkan pengaruh asing. Nah, hal tersebut dapat mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua itu dapat mengancam keberadaan kelompok adat.
Seperti yang saya katakan tadi bahwa ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, yang salah satu silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna bahwa semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan, termasuk kelompok adat. Cengkraman asing di Labuan Bajo mengancam keberadaan kelompok adat karena menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Hal ini terjadi karena investor asing yang membeli tanah di Labuan Bajo umumnya memiliki modal yang lebih besar daripada masyarakat lokal. Akibatnya, masyarakat lokal tidak mampu bersaing dan akhirnya terpaksa menjual tanahnya kepada investor asing. Penjualan tanah oleh masyarakat lokal kepada investor asing juga dapat mengancam kelestarian budaya dan lingkungan. Hal ini terjadi karena investor asing umumnya memiliki kepentingan bisnis yang berbeda dengan masyarakat lokal. Misalnya, investor asing dapat membangun infrastruktur yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat lokal atau melakukan eksploitasi alam yang berlebihan. Oleh karena itu, cengkraman asing di Labuan Bajo dapat menjadi ancaman bagi ideologi negara Indonesia karena mengancam keberadaan kelompok adat. Hal ini dapat terjadi karena ketimpangan sosial, ancaman terhadap kelestarian budaya dan lingkungan, serta hilangnya hak-hak masyarakat adat. Contohnya seperti banyak masyarakat adat di Labuan Bajo yang terpaksa menjual tanahnya kepada investor asing karena tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya. Hal ini menyebabkan masyarakat adat semakin miskin dan kehilangan mata pencahariannya. Alasan yang ketiga ialah dapat menimbulkan ketergantungan ekonomi pada investor asing. Kasus cengkraman asing di Labuan Bajo dapat mengancam ideologi negara karena menimbulkan ketimpangan ekonomi antara warga negara Indonesia dan investor asing. Investor asing memiliki modal yang lebih besar dan akses yang lebih luas ke pasar global, sehingga mereka dapat menguasai sektor-sektor ekonomi yang strategis seperti pariwisata dan perhotelan. Nah, hal ini menyebabkan warga negara Indonesia kehilangan peluang untuk mengembangkan ekonomi mereka sendiri. Selain itu, ketergantungan ekonomi pada investor asing dapat membuat Indonesia rentan terhadap campur tangan dari orang asing. Investor asing dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia yang dapat bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia. Contohnya, banyak investor asing yang membeli tanah di Labuan Bajo, termasuk tanah-tanah yang strategis seperti di dekat pantai atau di dekat Taman Nasional Komodo. Nah, hal ini menyebabkan warga negara Indonesia kehilangan akses ke tanah yang merupakan salah satu sumber daya penting bagi perekonomian Indonesia. Nah, karena kasus cengkraman asing di Labuan Bajo dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia, terkhususnya bagi ideologi negara, maka perlu adanya upaya yang harus dilakukan agar eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara tetap terjaga, antara lain adalah yang pertama, dengan mengutamakan penguasaan tanah oleh warga lokal. Tanah merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Tanah dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti tempat tinggal, pertanian, dan industri. Oleh karena itu, kepemilikan tanah yang adil dan merata merupakan hal yang penting untuk mewujudkan keadilan sosial. Jika penguasaan tanah didominasi oleh pihak-pihak tertentu, maka hal ini akan menimbulkan ketimpangan sosial. Pihak-pihak yang menguasai tanah akan memiliki kekuasaan dan kekayaan yang lebih besar, sedangkan pihak-pihak yang tidak menguasai tanah akan menjadi semakin miskin dan terpinggirkan. Hal ini dapat mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara, karena Pancasila menghendaki adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan agar eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara tetap terjaga adalah dengan mengutamakan penguasaan tanah oleh warga lokal. Warga lokal sendiri adalah warga negara Indonesia yang tinggal di suatu wilayah tertentu.
seperti di Labuan Bajo. Mereka memiliki ikatan batin yang kuat dengan tanah kelahirannya. Oleh karena itu, mereka lebih cenderung untuk memanfaatkan tanah secara bijak dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Nah, untuk mengutamakan penguasaan tanah oleh warga lokal, misalnya dengan memberikan perlindungan hukum bagi warga lokal terhadap kepemilikan tanah, dan meningkatkan kesadaran warga lokal akan pentingnya menjaga kelestarian tanah. Upaya yang kedua yaitu dengan membatasi kepemilikan tanah oleh investor asing. Nah, ketika kepemilikan tanah dikuasai oleh investor asing, maka hal ini dapat mengancam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan investor asing memiliki modal yang lebih besar dibandingkan dengan rakyat Indonesia. Akibatnya, investor asing dapat membeli tanah dalam jumlah yang lebih banyak dan harga yang lebih tinggi. Hal ini dapat membuat rakyat Indonesia kesulitan untuk mendapatkan tanah baik untuk tempat tinggal, pertanian, maupun usaha. Oleh karena itu, untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara, maka perlu dilakukan upaya untuk membatasi kepemilikan tanah oleh investor asing. Nah, upaya ini dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan tanah oleh investor asing. Peraturan tersebut dapat membatasi jumlah tanah yang dapat dimiliki oleh investor asing, serta mengatur harga tanah yang dapat dibeli oleh investor asing. Yang ketiga, dengan memberdayakan tenaga kerja lokal. Upaya memberdayakan tenaga kerja lokal ini merupakan salah satu upaya yang tepat untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dikarenakan tenaga kerja lokal merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki peran penting dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tenaga kerja lokal yang berdaya akan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan bernegara. Mereka akan menjadi penggerak pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemberdayaan tenaga kerja lokal penting untuk menjaga eksistensi Pancasila. Tenaga kerja lokal merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Mereka memiliki akar budaya dan nilai-nilai yang sama dengan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mereka akan lebih mudah memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tenaga kerja lokal juga memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan bernegara. Mereka memiliki keterampilan dan keahlian yang beragam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja lokal dapat menjadi agen perubahan sosial. Mereka dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Upaya yang keempat yaitu perlu adanya peraturan yang mengatur kepemilikan tanah. Nah, jika tidak ada peraturan yang mengatur kepemilikan tanah, maka akan terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Orang-orang yang memiliki modal akan dapat membeli tanah dengan harga tinggi, sedangkan orang-orang yang tidak memiliki modal akan kesulitan untuk mendapatkan tanah. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan sosial dan dapat mengancam eksistensi Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang mengatur kepemilikan tanah secara adil dan transparan. Peraturan ini harus menjamin bahwa semua warga negara tanpa memandang latar belakang sosial ekonominya memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki tanah. Dengan adanya peraturan yang mengatur kepemilikan tanah secara adil dan transparan, maka eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dapat tetap terjaga. Hal ini karena peraturan tersebut akan menjamin bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan tanah, sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial yang dapat mengancam Pancasila. Upaya yang terakhir yaitu dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap investasi asing agar tidak merugikan kepentingan nasional.
Pancasila sendiri merupakan ideologi negara Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara, perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap investasi asing. Nah, investasi asing sendiri merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap eksistensi Pancasila. Jika investasi asing tidak diawasi dengan ketat, maka dapat berpotensi merugikan kepentingan nasional. Hal ini dapat terjadi jika investasi asing tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya seperti investasi asing yang hanya mengutamakan keuntungan semata tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengawasan terhadap investasi asing perlu dilakukan secara ketat oleh pemerintah. Pengawasan ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa investasi asing tersebut tidak merugikan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, sekian penjelasan saya mengenai kasus cengkraman asing di Labuan Bajo. Sekian dan terima kasih.